Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih saudara masih berada di channel Hidayah TV ini dalam konten tutur podcast. Kali ini saya mengundang Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Riau, Bung Wijatmoko Rahtrisno. Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai pengusaha, juga kerja di salah satu perusahaan, beliau masih berkenan hadir ke studio tutur ini untuk ya kita bercengkerama beberapa saat ke depan gitu. Nah, maka karena itu mari kita simak dialog kami pagi ini dengan saudara Wijatmoko. Assalamualaikum Wijatmoko. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ke tutur podcast ini. Akhirnya sampai juga Ya. Terima kasih banyak nih, Bung Wijat. Anda kan sebagai Ketua Apindo. Bagi kalangan usaha di Riau mungkin nama Wijatmoko sudah tak asing lagi. Tapi di masyarakat seperti masih banyak yang belum tahu Apindo itu apa sih. Nah, mungkin kita mulai dengan membuka dulu soal Apindo. Apa itu Apindo? Ya, baik, Bung. Jadi kalau dilihat dari kata Apindo sih artinya Asosiasi Pengusaha Indonesia. Itu lahir sebagai respon pada waktu dulu itu tidak ada yang mewakili dunia usaha di bidang hubungan industrial. Tahun berapa itu? Itu lebih kurang tahun 60-an deh. Oh, udah lama ya. Udah lama. Dan itu memang akhirnya terbentuklah akhirnya bernama Asosiasi Pengusaha Indonesia. Core bisnisnya sih dulu hubungan industrial. Industrial ya. Namun sekarang di bawah kepemimpinan di DPN itu mulai kita berbicara tentang keharmonisan dan pengembangan dunia investasi. Oleh sebab itu stakeholder kita banyak lapisan, tapi memang kita masih belum meninggalkan dunia hubungan industrial. Artinya ada dialog besar yang mewakili pihak buruh itu, yang mewakili pihak pengusaha itu Apindo nanti bersama-sama buruh untuk meningkatkan dan membangun keharmonisan dunia usaha. Keharmonisan Dunia usaha. Jadi sesungguhnya tujuannya apa itu dibentuknya Apindo itu? Ya, Selain menjaga keharmonisan, apa gerakan yang lebih nyata untuk dunia industri itu? Kalau buruh itu cenderung berbicara bagaimana dia bekerja mendapatkan upah yang layak. Itu wajar. Ya. Pengusaha berbicara bagaimana meningkatkan produktivitas. Jadi menyatukan antara mana upah, mana produktivitas, di tingkat berapa upah tahunan itu, itulah dunia usaha diwakili oleh Apindo, buruh dengan asosiasi terkait. Selalu berbicara itu setiap tahun. Setiap tahun, di akhir tahun. Posisinya dengan pemerintah gimana Apindo nih? Kalau dalam konteks hubungan bisnis, dalam konteks pengupahan tadi, government kita itu berada di tengah. Dia nanti dalam perundingan tripartit itu akan memutuskan berapa tingkat upah yang harus diputuskan di setiap provinsi dan kabupaten. Upah ya. Upah. Berarti dalam konteks upah tadi itu Apindo mewakili siapa itu? Mewakili buruh atau mewakili perusahaan? Apindo mewakili seluruh dunia usaha. Seluruh dunia usaha. Di upah minimum regional UMK kita, UMP provinsi dan kabupaten. Nah, sekarang batasannya apa Apindo membuat soal upah nih, pengupahan? Bagaimana apakah pengupahan ini akan diperjuangkan yang menguntungkan perusahaan atau menguntungkan buruh ini? Pada prakteknya kepentingan buruh dengan pengusaha itu pada praktek perundingan itu berbeda. Berbeda ya. Berbeda. Tapi intinya adalah bagaimana upah itu didudukkan secara layak. Ya. Buruh tidak dirugikan. Tapi perusahaan juga mendapatkan kontribusi berupa peningkatan produktivitas. Ukuran-ukuran ini dulu pada zamannya dibuat ada survei pasar dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang ada aturan umum namanya PP 78, itu ada aturan kenaikan persentase tertentu setiap tahun. Tapi paling tidak standarnya sesuai dengan UMR. Ya, UMP. UMP ya. Oh, berarti kalau UMP itu untuk tingkat provinsi. Ya. UMR itu tingkat UMK untuk tingkat kabupaten. Nanti ada lagi upah sektor. Oh gitu. Sektor itu ada sektor migas dan sektor
kehutanan. Nah sekarang ini jika kita lihat di Riau masih ada enggak pengupahan di bawah standar, di bawah UMR? Praktek. Ya. Praktek itu untuk member semua member Apindo itu tidak ada. Tapi fakta di lapangan sebenarnya masih banyak buruh-buruh itu kita harus akui mendapatkan upah masih di bawah UMK. Tapi masih tertutup dengan misalnya upah dia itu di bawah UMP. Tapi juga diberikan tunjangan ada makan siang di situ. Masih tertutup lah. Jadi kalau akumulasi rata-rata sih masih dalam standar UMP. Kecuali yang tidak terkontrol kita pelayan toko segala macam sektor real yang di bawah itu memang itu tidak terpantau oleh pemerintah. Sekarang bagaimana caranya Apindo mengontrol itu? Setelah misal ditetapkan secara bersama, bagaimana cara mengontrol? Apakah itu wilayah pemerintah? Pemerintah Ya. Itu wilayah pemerintah. Berapa banyak itu Bung Wijat member Apindo di Riau? Member Apindo di Riau 120-an yang aktif di bawah 100. Terdiri dari apa aja itu? Hampir semua sektor. Hampir semua sektor. Hampir semua sektor. Jadi yang punya perusahaan bisa member situ ya? Semua perusahaan member yang punya otomatis atau memang harus daftar dulu ya? Oh, daftar. Daftar. Ya, daftar. Apa keuntungan semua asosiasi itu umumnya keanggotaannya harus mendaftarkan diri, tidak terlepas juga Apindo sama. Nah, maksud saya apa keuntungan pengusaha bergabung ke Apindo? Artinya apa tidak merugikan mereka atau gimana? Oh enggak, justru malah kepentingan pengusaha itu terwakili oleh Apindo. Misalnya di sektor pengupahan, Apindo juga membantu apabila terjadi perselisihan antara perusahaan dengan buruh. Baik jika dimintai tolong kita bisa bantu di tingkat tripartit sampai ke pengadilan hubungan industri. Semua tercover. Cover semua ya. Berarti banyak juga implikasinya pada mereka, dampak positifnya lah ya. Oh iya. Untuk para pengusaha bergabung di Apindo. Oh iya. Nah, sini kan umumnya kan pengusaha-pengusaha ini. Saya ingin tanya Bung Wijat, bagaimana kondisi dunia usaha di tengah-tengah pandemi ini? Kan ini kan menarik juga. Bicara COVID ini saya bicara gede dulu deh. Saya bicara besar nanti mungkin menuju ke bawah. Awal Januari nggak ada dunia yang nyangka ini kita diserang COVID, nggak. Ya, betul. Tapi di Maret mulai, kita dulu berpikir sedikit persepsi kita terhadap negara Cina itu agak negatif. Kita harus akui itu sebagai penyebab semuanya. Ya. Tapi di balik itu ada lawan katanya. Hari ini kita harus mengakui pemerintah Cina itu terbaik dalam penanganan COVID. Dari mana terbaiknya? Oh iya, kita lihat sekarang ini tingkat pertumbuhan COVID mereka itu terjaga ketat. Bahkan kalau kita fair melihat, itu di seluruh negara demokratis, nyaris saya kira tidak terlepas juga Indonesia kesulitan menangani COVID ini. Dan Cina, rata-rata kita bisa lihat ketat, dia bisa mengatasi COVID itu relatif lebih baik. Timbul pertanyaan, sebenarnya COVID ini dia ciptakan atau tidak? Ya, konspirasi atau memang kita harus masuk lagi ke ini teori konspirasi lagi. Tapi kita harus akui bahwa negara Eropa, Amerika Latin, India, Brazil, wah luar biasa. Dibilang konspirasi dia ada. Kan bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat, hampir setiap hari di media sosial tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, banyak meninggal kena COVID dan sebagainya. Nah, itu kan ada. Iya oke, saya sebenarnya mencoba menghindari teori konspirasi itu. Tapi ada juga sih berita ahli virus mereka yang di Wuhan sudah di Amerika sekarang membocorkan bahwa ya, lepas dari itu kita harus sepakat bahwa COVID itu ada. Itu ada dan punya dampak. Apakah rekayasa atau tidak wallahu alam. Tapi dia punya dampak gitu. Oh jelas. Nah, dari bagaimana kekuatan dalam penanganan, ternyata negara totaliter, katakanlah Cina hari ini, itu relatif lebih baik dalam penanganan COVID daripada negara demokratis. Apakah dia ciptakan, dia akan atasi, dia sebarkan ini? Apa karena mungkin vaksin sudah mereka temukan atau gimana? Vaksin itu exactly sampai hari ini saya belum melihat namanya vaksin yang definisinya bisa untuk mengobati itu belum. Itu prosesnya masih panjang, 1, 2, 3 bulan mungkin.
Tapi terlepas dari itu, kalaulah vaksin itu ada sekarang ini, berapa kekuatan negara kita dalam memvaksin penduduk per day? Dan akhirnya juga 3 tahun juga, 3-4 tahun juga untuk memvaksin seluruh penduduk. Tapi katanya setelah penduduk dunia ini meninggal 1 miliar baru vaksinnya dikeluarkan. Betul itu? Saya tidak Saya lihat kemarin di YouTube katanya gitu juga. Setelah 1 miliar nanti jumlah penduduk yang meninggal baru vaksinnya dikeluarkan. Ya, Konspirasi. ada teori lagi itu herd immunity ya. Ya. Jadi membiarkan penduduk terpapar, nanti yang kuat akan bertahan. Bertahan, yang Tapi lemah itu akan menimbulkan diskusi yang hangat. Saya kira kita tidak masuk ke sana. Ya. Kita masuk kepada bagaimana penanganan itu. Itulah. Bagaimana menurut Apindo ini? Secara nasional sebenarnya. Sambil minum? Ya, oke. Secara nasional sebenarnya rata-rata ya penanganan kita dengan dibanding negara lain. Tapi untuk Riau saya pikir pemerintah telah bekerja keras dan memang saya lihat kalau hari ini akumulasi terpapar COVID di Riau, akumulasi itu di bawah Sumatera Utara untuk daerah Sumatera ya. Jadi kita relatif tinggi, mungkin ke 6 atau ke 10 saya lupa. Tapi kita telah berusaha keras untuk itu. Kebetulan saya juga anggota gugus tugas Provinsi Riau dan dunia usaha melihat ini sebagai suatu yang perlu dibantu dengan cepat. Bung Sap, jadi kalau kita lihat COVID ini berdampak langsung kepada sektor usaha. Di seluruh member kita itu jaga ketat ya, SOP yang ketat, sehingga dia tidak menularkan kepada yang lain. Tapi sebenarnya penularan terbesar itu bukan di karyawan perusahaan, tapi masyarakat secara umum. Kita harus jujur mengakui memakai masker ini karena dalam ruangan yang sudah ada jarak yang cukup, memakai masker ini di masyarakat belum Tersosialisasi. Masih apatis. Luar biasa. Itu teman saya kemarin pulang dari Sumatera Utara, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Dan ini 70% mencegah COVID. Kita harus akui 70% mencegah COVID. Tapi masyarakat masih menganggap enteng. Nah, persoalan yang muncul itu di OTG. OTG. Kenapa OTG? Orang sudah positif, tapi berbadan sehat. Tidak ada keluhan apapun. Suhu tidak tinggi, aktivitas seperti biasa. Nah, persoalannya ketika dia kena tracing, ternyata dia positif. Dia tidak membawa gejala apapun. Dan dia harus dikarantina mandiri. Tapi dia tidak mampu mengkarantina diri sendiri. Akhirnya yang menularkan kepada keluarga. OTG itu ya. Dan ketika ditularkan kepada keluarga, Cuma persoalannya kan kalau OTG itu kan mereka tidak tahu kalau ada virus di tubuhnya. Oh, kalau OTG itu sudah positif. Tidak, maksudnya itu seseorang yang OTG, tahunya OTG kan setelah di tracking. Ya. Nah, umumnya kan mereka tidak tahu. Ya kalau belum di tracing itu belum OTG namanya. OTG ya. Belum. Yang OTG itu sudah positif. Sudah positif ya. Sudah positif. Kenapa pemerintah tidak lakukan aja swab seluruh rakyat di Riau ini, sehingga bisa mengidentifikasi ini OTG, ini tidak gitu. Pertanyaan itu yang lebih tepat menjawab pemerintah. Tapi kalau boleh saya lihat persoalannya adalah masalah ini masalah keuangan daerah sih. Masalah keuangan daerah. Besar ya biayanya itu. Kalau dilihat dari rate di rumah sakit besar. Kenapa tidak Apindo bersama anggotanya tidak mencoba memberikan solusi, misalnya membeli PRC itu, alat untuk swab itu, kasih pemerintah gitu? Ada batasan ya. Jadi ketika dunia usaha di awal-awal Maret April itu melihat ledakannya tinggi, kita membantu APD kepada pemerintah dan rumah sakit. Seluruh energi kita berikan bantuan, nilainya lumayan gede. Kita bantu kepada rumah sakit. Kita tidak ingin tenaga medis kita terpapar dan lain sebagainya. Ini di Kampar aja sudah 2 kemarin yang meninggal nih. Kemarin Oki, kemudian kemarin berapa hari yang lalu Oki, kemarin Dr. John Andi Zainal. Sekarang masih ada juga yang beranak 7, yang punya ya, anak 7 ya, Oke. Di RT itu. Ya, nah, sekarang hewannya. masih ada juga dokter di Kabupaten Kampar ini yang sedang dalam perawatan.
positif juga. Yang mudah-mudahan semuanya bisa selamat lah gitu. Tenaga medis itu kita butuhkan gitu. Bagi kita persoalan terbesar adalah dalam COVID. Kita nggak tahu sampai di titik mana kita berjuang. Itu persoalan. Kalau kita tahu sampai 31 Desember, Ya. sampai 31 Juni tahun depan, Gampang antisipasinya. sampai Desember tahun depan, bisa, enak. Ya. Tapi persoalannya kita nggak tahu sampai kapan ini. Dan ini yang menyedot energi kita. Bagi kalangan usaha, kalaulah masyarakat kita asumsikan mungkin kisaran asumsi saya 60, 70, katakanlah 90% kita sehat. Mungkin kita banyak di OTG. Tapi dampak ekonomi yang ditimbulkan itu yang membuat banyak negara memasuki akhirnya tahap resesi, including Indonesia. Kemarin Desember nih perkiraan resesi Indonesia. September, Bung Sat. September, ya. Jadi kalau kita lihat dari Juni, Maret, April, Juni semester 2, Defisit. Juli, Agustus, September semester 3. Semester 2 kita sudah negatif. Ya. Semester 3 Negatif proyeksi Negatif 1 koma, tapi menurut saya 2 koma deh. Dan itu udah masuk dalam rumus resesi. Nah, macam mana dunia usaha menghadapi ini? Secara sosial politik berbeda dengan 98. Ya. Di mana bedanya itu? Kalau secara per hari ini dunia merasakan emosi yang sama, ini persoalannya karena COVID. Ya. Jadi dalam mindset penduduk dan negara ini ada satu persoalan bersama yang mesti dilawan. Jadi itu berbeda dengan 98. Jadi menurut saya apakah ini ada gejala politik? Mungkin tidak ya. Tetapi bahwa dia punya dampak ekonomi udah kita rasakan hari ini. Di mana-mana kita lihat sudah terasa bahwa ekonomi kita melemah dan itu memang menjadi perjuangan bersama. Nah, maksud saya antisipasi Apindo terhadap ke depan ini Menghadapi ekonomi yang semakin anjlok ini. satu ekonomi terbesar kita ini, Bung Sam, itu adalah dari konsumsi. Itu 70% kita konsumsi. Jadi bagaimana caranya ditingkatkan daya beli? Daya beli. Bagaimana cara daya beli masyarakat aja ekonominya kacau juga. Oke, jadi oleh sebab itu Kalau kita lihat Bung di Kabupaten Kampar ini kan banyak pasar-pasar tradisional. Itu umumnya setiap hari pasar agak sunyi. Daya beli masyarakat kurang. Dan umumnya masyarakat tradisional, pasar-pasar tradisional itu mata pencariannya petani karet atau buruh, kemudian petani sawit. Nah, ketika harga karet ini turun, anjlok sekarang mulai agak naik nih. Ketika misalnya 4.000 1 kilo, daya belinya sangat kurang. Orang tak bisa bawa uang ke pasar karena tidak ada uang. Nah, kira-kira Apindo macam mana cara memberikan pemikiran seperti itu? satu wilayah terbesar ini di pihak pemerintah. Oleh sebab itu Apindo memberikan apresiasi ketika pemerintah pusat memberikan dana bantuan yang 600.000 sebulan ya, bagi BLT. tenaga kerja upah di bawah 5 juta. Itu puluhan juta orang ya. Tapi itu saya tidak dapat meningkatkan tuh. Saya belum dapat itu. Berarti Bung tidak terdaftar di BPJS. Penghasilan saya di bawah 5 juta juga sebulan ini. Jadi itu membantu ya. Tapi persoalannya, apakah pemerintah tahu sebenarnya sektor formal atau sektor informal yang terbesar di Republik ini yang tidak terjangkau? Oleh sebab itu, lapisan kedua yang telah dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan terhadap UMKM. Tapi bagi Apindo tidak cukup. Setelah UMKM ini dibantu untuk modal usaha, UMKM sudah dibantu sekarang ya? Ya, sudah dibantu di modal usaha. Kita perlu lagi UMKM itu terhadap dunia, pemerintah membantu UMKM ini, lepaskan dulu lah pajak-pajak itu, Ya. penjualan segala macam. Tapi ada Omnibus Law, tidak bantu apa juga tuh dunia usaha. Omnibus Law itu topik yang berbeda. Kita lihat nanti pada topik yang itu tuh untuk kelangsungan dunia usaha ke depan, dan itu masih kontroversi loh. Pro kontra lah ya. Pro kontra lagi. Jadi bagaimana tadi apanya solusinya untuk UMKM udah dibantu. Kalau dunia usaha? Dunia usaha ini
secara umum dia akan bisa survive jika memang pada saat penurunan demand terhadap barang dan jasa ini pemerintah bisa support. Karena yang terbesar dampak itu kan diakomodasi, transportasi, ya, perhotelan, kemudian pesawat dan lain sebagainya. Nah itu masih lemah demandnya. Karena memang masyarakat suka tidak suka harus membatasi diri, membatasi perjalanan, membatasi konsumsi dan sebagainya. Tapi persoalan muncul lagi nih, kalau nanti ternyata per definisi 31 September mungkin kita akan bisa tebak itu resesi. Secara umum untuk mengatasi ini masyarakat tidak boleh menahan konsumsi loh. Dia harus meningkatkan konsumsi sehingga ada demand tetap perputaran ekonomi di pasar. Kalau tak teratasi sampai Desember ini bisa bangkrut dong dunia usaha ini. Bangkrut dalam arti the end of the world tidak ya, tetapi kita melihat bahwa nanti kalau ini berkepanjangan, pinjaman hutang oleh pemerintah itu kepada pihak lain di dunia internasional itu nanti hanya untuk menutupi kebutuhan masyarakat saja. Pengembangan investasinya nggak ada nanti. Itu akhirnya kita akan terjebak lagi dalam hutang jangka panjang yang harus ternyata tidak bisa disalurkan ke sektor produktif, tapi malah untuk konsumsi masyarakat. Itu juga tidak sehat. Itu tidak sehat. Menarik juga sebenarnya mengkaji ini ya. Kalau sekarang Bung Wijat lah mau lihat tentang perkembangan Riau lah, seperti jalan tol lah kita lihat sekarang ini. Gimana kira-kira ada nggak dampak ekonominya terhadap kita di Riau ini dengan adanya tol? Kita agak beralih sedikit ke tol lah. Ekonomi Riau itu ditopang kuat oleh beberapa sektor saja. Perkebunan sawit, migas, pulp paper, apalagi satu lagi saya lupa. Itu yang membuat kita bertahan. Ternyata memang kita masih minus ya, masih rendah sekali pertumbuhan ekonominya. Jalan tol itu exactly kita akan menghemat waktu dan efisien dalam arus barang dan jasa. Positif bahwa hari ini atau besok saya lupa akan diresmikan oleh pemerintah. Yang mana? Tol Dumai. Pekanbaru Dumai. Jadi tol Pekanbaru Dumai itu kalau katakanlah Rp1.000 per kilo, berarti ada 130 kilo Pekanbaru Dumai dengan jalan tol baru. Itu biaya yang dikeluarkan 130.000. Saya kira dengan perpendekan waktu yang ditimbulkan oleh jalan tol, 130.000 bisa mampu meningkatkan arus barang dan jasa, termasuk arus hilir mudik masyarakat. Maka apakah ada pengaruhnya? Oh iya, ada pengaruhnya. Sepanjang jalan tol itu tidak memberikan tarif yang lebih tinggi dari 150.000, saya kira repot. Kalau dia hutang gimana tidak tarifnya rendah? Kalau biayanya biaya dari pinjaman, tarifnya terpaksa harus tinggi dong. Pemerintah harus pilih. Nanti kalau tarif terlalu tinggi, masyarakat justru mencari jalan pinggiran, tidak masuk tol. Berarti tidak laku lagi tolnya? Tidak laku lagi tolnya. Jadi harus ada rate yang dapat masuk akal yang bisa dihitung, itu meningkatkan daya beli. Jadi untuk mungkin sebulan 2 bulan arus barang jasa dari Dumai kemari dan sekitarnya ke Pekanbaru akan meningkat. Pekanbaru ke sana juga akan hilir mudik. Tetapi mungkin tidak menolong sektor usaha akomodasi. Sebab untuk akomodasi masyarakat Dumai nggak nginap di Pekanbaru, dia datang selesai urusan balik lagi ke Dumai, dia tidak juga menginap. Jadi tol ini tidaklah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semua sisi enggak. Efisiensinya ya, harus barang dan jasa ya. Kemudian ini Bung, agak menarik juga nih, mungkin apakah ini bisa menjadi wilayah Apindo atau tidak nih. Soal harga, masyarakat umumnya kan mengeluh ini soal harga karet yang tidak naik, arti tidak naik lah. Ini baru kemarin mulai agak naik sedikit nih. Kemudian sawit juga begitu. Kira-kira dengan sawit kita nih di Riau ini kan jutaan hektar sawit kita ini. Kemudian karet kita juga banyak. Apa masalahnya kok harga ini tidak bisa naik-naiknya gitu? Apindo bisa tidak memberikan pemikiran itu? Bagaimana caranya menaikkan harga karet, sawit dan sebagainya gitu? Jadi kalau kita masuk sawit, harga sawit itu parameter utama adalah demand internasional. Itu harus kita akui. Jadi CPO internasional mempengaruhi harga
pembelian TBS di tingkat petani. Ya. Tetapi kan kalau melihat bahwa Amerika dan Eropa dan India sudah menemukan minyak alternatif dari biji-bijian, di Amerika ada biji matahari, di India segala macam, dia sudah bisa memperkaya dan meningkatkan produktivitas itu di negaranya, maka demand mereka terhadap CPO kita kan turun. Ketika turun tentu harga TPS di tingkat petani turun. Maka dengan pemerintah menciptakan B30 ini sebagai bahan bakar dan nanti akan mencapai B100, itu prediksi kami itu untuk long term harga CPO harga sudah bagus. Di masalah TBS kita untuk petani di sawit, saya kira long term akan lebih stabil. Mungkin cenderung naik kalau konsisten pemerintah di B100. Nah, jadi kita akan melihat nanti pelan-pelan akan menggantikan solar dan lain sebagainya. Untuk karet, saya tidak punya data yang presisi, tetapi menurut saya karet ini kan juga produk yang spesifik ya. Jadi harus ada industri hilir yang harus menampung. Tapi industri hilir tentu karet kan tidak banyak, dan ini akhirnya mengakibatkan kita hanya mampu melakukan ekspor baku, tidak pada ekspor barang jadi. Mungkin yang di Indonesia yang kuat mungkin hanya ban gitu, dan sebagainya. Tapi harus ada kajian dari pemerintah, harus ada pembangunan sektor hilir yang memang bisa menampung karet ini sehingga menimbulkan permintaan yang tinggi terhadap karet. Persoalannya satu saja, permintaan karet kan itu agak lemah. Belum lagi kita bicara tentang konspirasi perdagangan yang mengatur semuanya ini. Kenapa tidak kita coba saja mendirikan pabrik di sini, misalnya pabrik CPO kita itu tidak lagi keluar, diolah di dalam negeri misalnya kan dari CPO itu kan bisa diolah jadi banyak turunan, bisa minyak bimoli, bisa mentega dan sebagainya. Kenapa di Riau tidak buat aja gitu? Kita harus akui fakta bahwa sebagian besar PKS di Riau ini hanya berorientasi menciptakan CPO. Ya maksud saya itu kenapa tidak didorong oleh Apindo? Kita buat pabrik juga di sini gitu. Pabrik misalnya pabrik ban, pabrik sepatu, sehingga bahan-bahan baku kita tidak diekspor. Nah, kalau ban tadi masalah karet ya, tapi masalah CPO. Maksud saya menciptakan sebuah pabrik itu persoalan gampang. Yang masalahnya, yang beratnya mana? Memasarkannya. Jadi kalau di Malaysia itu udah 40-an, saya tidak 40-an turunan sawit. Kita masih di belasan, 17-an, tapi presisinya saya lupa berapa angkanya. Tapi bagaimana kesenjangan kita dengan Malaysia terdekat saja, itu sudah jauh. Produk hilir kita masih jauh di bawah Malaysia. Dan untuk Bung Sar ketahui, mungkin 2 juta hektar yang ada sawit kita di Riau lebih gitu ya. Itu sebagian besar pemainnya ada Malaysia juga. Malaysia, betul, banyak orang Malaysia. Jadi pengatur harganya belum kita, masih Malaysia. Jadi kapan kira-kira kita bisa mendirikan pabrik-pabrik yang kita butuhkan seperti itu? Satu, bagaimana pemerintah menciptakan produk-produk yang bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan dunia usaha, mampu menciptakan turunan dari industri hilir ini. Kalau tidak, PKS kita masih berorientasi kepada CPO. Betul. Paling minyak goreng. Yep. Di Dumai sudah ada minyak goreng di pabrik-pabrikan tertentu. Tapi belum lah, kita masih perlu dorongan besar dari pemerintah ini dalam bentuk bisa regulasi, bisa atau ini itu juga termasuk konspirasi dari atas juga nih, Nak? Biar kita CPO aja. Konspirasi ekonomi maksudnya. Bicara itu paling asik loh, bicara dari konspirasi. Tapi kadang kita terbentur data dan fakta yang mengaitkannya agak sulit ya. Tapi bagaimanapun kita harus mengakui bahwa perdagangan internasional itu semua negara memprotek diri mereka. Dan mungkin untuk saat COVID ini orientasi pemerintah kita nggak ke situ, Bung Sam. Jadi orientasi pemerintah kita tuh ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan. Karena betul prediksi presiden bahwa nanti kalau ini berlanjut semua negara nanti akan menahan untuk mengekspor ke Indonesia makanannya. Iya. Jadi mereka akan melindungi diri mereka dulu. Oleh sebab itu nanti kita bisa mengalami krisis pangan kalau bisa tidak kacau juga nih ya kalau kita mengantisipasi ketahanan pangan. Kalau kita tidak antisipasi kacau juga nih ya. Oh iya, mungkin Sumatera Barat akan nahan dulu beras masuk ke Pekanbaru. Iya. Bahaya juga. Wah, menarik juga nih Bung Wijat. Mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan. Ini kena durasi juga. Oke. Ini kalau udah bicara harapan kita, saya konsentrasi ke COVID dulu kepada masyarakat dengan segala hormat bahwa
Masker adalah yang sederhana. Ya. Ini bicara sebagai juga gugus tugas. Oke, bagus. Silakan. Masker adalah hal yang sederhana, murah dan mudah didapatkan. Yang Tapi standarnya disiplin seperti apa memakai sebenarnya? ini itu menentukan penyebaran COVID. Kita tekan bersama. Standarnya seperti apa masker ini? Minimal kain itu 2 lapis. 2 lapis. Ya, 2 lapis seperti ini. Apindo bagi-bagi masker dong. Oh iya, kita sudah membantu membagi masker lewat government dan itu sangat Artinya ke government juga, ke masyarakatnya juga, ke sekolah-sekolah ya juga gitu. tugas government nanti mendistribusi ke seluruh kabupaten kota nanti. Mungkin yang lain yang perlu disampaikan? Saya kira kesehatan adalah segalanya. Ekonomi nomor 2. Ekonomi tanpa kesehatan, ekonomi akan jatuh terpuruk. Tapi jika kesehatan kuat, Ekonomi bisa bangkit lagi. Bisa. Oke, saudara, kami sudah berbincang hampir 1 jam. Kita berbincang dengan Wijat Moko tentang ekonomi, tentang COVID, tentang pangan dan sebagainya. Menarik juga, beliau ini punya banyak pengalaman di sini karena selain bekerja di dunia usaha, beliau ini juga punya background sarjana ekonomi. Maka oleh karena itu agak menguasai soal ekonomi. Kita bangga nih ada anak muda orang Riau yang bisa bicara seperti ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita undang lagi beliau pada momen yang berbeda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.